Aku tak setuju kayak misalnya kayak ada orang bilang orang Padang tuh peloke, orang Jawa tuh tamak. Tipai ini setiap saudara-saudara harus kasih kalung gelang. Tapi mantap lah orang Cina tuh sekecil-kecilnya usaha mereka. Padahal kayak kalau misalnya kita tengok nih, warung mereka tuh kecil, bingkai dia papan. Tapi pas kita keluar dari dia punya warung, papan bunga tuh, dia baru buka ini, papan bunga tuh berderet. Bantar 2, Toko Rapi, Jalan Merdeka, tap sampai ke ini Selat Melaka sana kan. Memang iya, jadi pelaku bisnis dekat Tanjung Pinang khususnya nih kalau aku tengok, dia memang orang Cinanya tuh sebenarnya yang buka usaha nih itu aja. Tapi mereka nih memang mencari betul bisnismen Cina yang ada di Tanjung Pinang. Jadi tuh mereka tuh macam ada komunitas gitu. Jadi kalau ada yang buka misalnya Miche atau Miche. Oh, Miche apa? Mixu. Tapi cakap dia Miche. Miche itu artinya salju. Oh, baru tahu aku Ji. Selama ni kita apa? Mixu. Iya, Mixu. Jadi Miche itu artinya salju. Nah, balik lagi ke topik kita. Kalau Momoyo? Momoyo, itu tak tahu. Jadi karena solid ada komunitas, macam ada komunitas tuh yang itu aja. Mereka tuh udah tahu sinyal mau buka usaha orang Cina nih langsung berderet yang kirim papan bunga. Mungkin kalau di Cina dalam urusan untuk mendukung bisnis. Nah, ada lagi yang tak salah aku tuh di suku yang lain itu. Main suku bukan kita ngejek suku Cuman aku setuju dengan adat istiadat suku ini gitu. Suku Pariaman tuh mereka tuh ada, tak salah aku tuh nama dia Malam Barantam. Nah, Malam Barantam itu pakcik makcik mereka, keluarga-keluarga Pariaman tuh, itu semua dia tuh nyumbangkan duit, tapi dicatat. Misal, kau nih kan anggota keluarga nih, kau misalnya berapa, 5 juta, catat. Kau ngasih nih kan ke keluarga. Nah, itu untuk yang cowok. Nah, yang cewek katanya juga ngasih. Nah, itu tak salahku emas gitu. Kalau dari kawan aku yang Pariaman jadi ibaratkan mereka ngumpul duit sebanyak itu untuk supaya acara adat mereka tuh tapi nanti misalnya kan tadi anakku nih nikah misalnya gitu kan. Nah, pas ini timing dia anakku yang nikah. Pas anakku nikah, berapa yang kau keluarkan itu? Nah, dibalik itulah yang aku keluarkan lagi gitu. Jadi sistem mereka tuh jatuh macam arisan lah. Aku tak setuju kayak misalnya kayak ada orang bilang orang Padang tuh peloke, orang Jawa tuh tamak. Ada yang bilang kayak gitu men. Orang Padang tuh perhitungan. Kenapa mereka perhitungan? Karena mereka rata-rata pebisnis men. Kalau bisnis ada perhitungan, rugi tak je? Betul. Rugi. Nah, kayak orang Jawa, kenapa dibilang tamak? Sebenarnya mereka tak tamak, tapi mereka konsisten, istiqomah. Ada Pak Lek dekat Kampung Bugis tuh. Dari awal dia datang ke Kampung Bugis tuh men, itu jualan es gerobak. Itu kalau misalnya dia masak telur tuh, mulut dia. Wah, mulut dia macam mana? Pak Lek tengok Pak Lek. Nah, ada di suku di belahan dunia mana aku tak tahu, baru ambil yang ini, dia tak istiqomah, langsung pindah ke bisnis yang lain. Bulan depan bangkrut. Nah, baru nengok orang lain naik, dia iri. Nah, kayak itu siklus orang-orang yang kadang berhati busuk. Kalau Cina tuh ada juga bang, dia namanya tuh tipai. Jadi kan orang Cina tuh kan dari malam dia menjemput mempelai perempuannya itu menjemputnya malam. Di pagi harinya abis jemput itu kan kayak pai-pai dulu kan, pai-pai ama, akongnya gitu kan. Tipai ini setiap saudara-saudara harus kasih kalung gelang. Harus berupa emas ya. Itu di ini tak ditentukan tak? Dicatat tak? Tapi biasanya nggak pernah cincin, selalu gelang, kalung. Kenapa dicakap tipai? Karena dia ini mempersembahkan teh saudara-saudaranya, jadi gantian. Ti itu teh. Pai itu sepai. Bukan dong. Bukan. Pai itu kayak persembahan kepada keluarga. Tipai. Gitu. Barulah abis minum, keluarganya berdiri langsung dikasih kalung. Yang Ilham tanya tadi apa namanya, dicatat tak? Dicatat. Orang meninggal juga gitu kalau Cina. Orang meninggal biasanya kan mereka kayak 7 hari kan. 7 hari tahlil. Dia tak tahlil. Itu Cina berarti memang Indonesia ini kaya dengan budaya dan kalau nikah tuh memang beda-beda. Aku baru tahu juga nama dia tipai. Tapi kalau di Sulawesi, daerah Indonesia bagian timur Orang Bugis lah, suku Bugis. Makassar. Itu kan ada tradisi nama dia uang panai. Membayar uang panai itu sebesar itu karena
itu menyesuaikan dari tingkatan pendidikan si mempelai wanita. Misal si wanita ini tamatan SMA, mungkin jumlahnya mungkin ratusan juta. S1 misal itu naik lagi 500 juta. Misalnya apalagi semakin tinggi semakin mahal. Apalagi kalau misalnya udah ada profesi, misalnya kayak dokter. Itu lebih mahal lagi, tapi si orang tua si mempelai yang wanita juga bukan orang yang sembarangan juga. Jadi mereka misalnya bapak si mempelai wanita ini punya sawah misal atau punya usaha apa. Ya itu nanti yang kelola tuh juga dari yang kelola tuh si pengantin ini juga gitu. Jadi tak serta-merta uang yang dikeluarkan itu untuk pribadi sendiri. Pantas lah aku nengok dekat media sosial tuh sampai miliaran. Betul. Tapi kalau misalnya kayak kita nih yang gaji UMK, itu yang mungkin bulan pertama badan masih 70 kilo, udah bayar uang panai itu seginilah bentuk perut kan. Tapi kan tak semua kan, ada juga dia memang keturunan Bugis tak pakai panai-panai kan. Ya, ini disclaimer ya, maksudnya tuh jangan sampai kita sedikit-sedikit bilang, wih gila yang suku ini mempersulit jodoh orang. Ya tergantung, kalau misalnya kau tak mampu sudah. Adat orang ini udah dari dulu kan turun temurun. Dan itu pun bagi yang mau. Tapi aku pernah juga nih video aku dikomentar sama orang Bugis atau Makassar gitu. Dia orang ini sering bilang, ini nih bukan bahasa Bugis, ini Makassar gitu. Jadi sebenarnya nih Bugis sama Makassar nih sebenarnya beda atau macam mana? Sama uang panai ini sebenarnya adat Bugis atau adat Makassar? Makassar tuh tidak semuanya Bugis. Masih banyak di suku-suku lain karena di situ ada kayak Palu kan, ada Manado. Jadi mereka juga beda suku lagi tuh. Tidak semua orang di Sulawesi itu orang Bugis. Parigi, Motong. Nah, di Jawa juga ada. Oh, apa tuh? Kalau di Jawa tuh tak salah aku sama sih kurang lebih kayak beberapa suku yang kita bahas tadi. Mereka tuh kayak kalau tadi kan saudara-saudara nih yang terlibat dalam dalam silsilah pengantin ini kan. Tapi kalau misalnya kayak orang Jawa nih tak salah aku tuh kemarin dia tuh tetangga juga terlibat. Cuman jumlah uangnya itu tidak besar. Misalnya kayak 50.000, 20.000. Aku dulu pernah tinggal dan kerja. Tinggal kerja di daerah Banjarsari. Nah, setiap ada acara nikahan di sana, itu tetangga-tetangga tuh bawa bakul, cuy. Nah, kalau misalnya di film-film sinetron tuh bakul tuh yang biasa bawa ayam. Wajib dibawa ketika pergi hajatan pengantin. Nah, nanti mereka pas balik dari tempat pengantin itu, mereka tuh bawa berkat. Pas pergi bawa yang dari rumah gitu. Bawa yang dari rumah. Dari rumah tuh mereka bawa beras, misalnya bawa tepung atau bawa bahan tani misalnya kayak pisang. Nah, itu nanti ditukar sama berkat. Jadi berkat itu yang disediakan sama si pengantin. Nah, berkat itu yang dalam bentuk kayak kalau di sini tuh kayak nasi-nasi tahlilan. Aku dulu kuliah, kan jurusan kuliah aku tuh hukum keluarga Islam. Kalau Arab itu akwal saksiyah. Nah, jadi aku tuh pas skripsi, aku ambil judul tentang tradisi langkahan di suku Banjar. Cece tahu ini tak? Apa namanya tradisi langkahan? Tak tahu. Tal Cece ini punya kakak atau punya abang. Nah, kalau misalnya Cece nikah duluan, Cece itu harus bayar uang pelangkah. Nah, di beberapa daerah Indonesia tuh ada yang dalam sistem kayak ada abangnya yang menentukan jumlah nilai hadiahnya. Nah, misalnya abang Cece dilangkahi, abang Cece ini yang menentukan jumlah hadiahnya dan bentuk hadiahnya. Oh iya betul. Ada tetanggaku nama dia nih anak Makcik Salimah. Nah, anak Makcik Salimah nih dia ada dua anak. Nah, anak pertama dia nih umur dia udah 30 tahun, perempuan, dua perempuan. Dan tuh anak kedua dia nih umur dia 28. Jadi adik dia lah. Nah, adik dia ini dah lama nunggu kakak dia tak kawin. Jadi akhirnya dia kawin juga. Nah, jadi ada adat dia nih, kakak dia nih meminta macam yang tadi Bang Uci cakap sama. Jadi kakak dia yang harus minta apa gitu. Jadi ada berupa duit, ada juga berupa kalung perhiasan gitu boleh juga. Tapi nominalnya si kakak dia lah. Nah, yang menentukan. Yang aku teliti itu karena kan kalau dalam Islam hal yang memberatkan si mempelai pengantin itu kan tidak boleh, diharamkan. Artinya kan pernikahan ini kalau bisa disegerakan. Rukun nikah itu kan tak banyak. Yang penting ada mahar, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, saksi, udah selesai. Tapi kan kalau misalnya kayak ada adat istiadat kayak mereka harus bayar uang pelangkah, apalagi dalam jumlah nominal yang besar, tentu itu menghambat orang untuk menikah. Betul. Sekiranya memang itu diterapkan di seluruh Indonesia dan memang itu menjadi tradisi yang betul-betul kuat, aku rasa orang Indonesia banyak jomblo.